Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Supistiani SPD. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Atap Pematang Sawah, Kabupaten Bangladesh. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2 BPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Terima kasih. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegap, gerak. Dalam materi IPS ya. Kemudian sebelum kita lanjut, ayo kita berdoa dulu. Silakan ketuanya memimpin doanya. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik ya anak-anak ya. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, Ibu lihat kayaknya penuh semua nih bangkunya ya, nggak ada kosong. Berarti hari ini kalian ikut belajar, hadir semua ya dalam pelajaran IPS. Kemudian yang masih bajunya masih acak-acakan silakan didengerin dulu. Ayo kita rapikan dulu penampilan kalian. Ya. Kemudian yang ada di sekitar kalian, misalnya ada sampah atau kurang rapi bangkunya, silakan dibersihkan dulu, dikondisikan ya, agar pembelajaran hari ini bisa nyaman. Kenapa? Karena kalau baju kalian acak-acakan, tempat kalian nggak rapi, kita belajarnya nggak nyaman. Ya. Oke? Nah, setelah kalian membersihkan atau merapikan baju kalian, hari ini Ibu akan mulai ya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan produksi, ya, distribusi dan konsumsi dengan benar dan tepat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ya secara teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi 4 tujuan distribusi dengan benar dan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, kalian masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Masih. Silakan. Saya Bu, materi minggu lalu yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga-lembaga sosial. Ya, tentang interaksi sosial dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian ada berapa lembaga-lembaga sosial anak-anak? Saya Bu. Oh ya, oke, silakan. Ada 5 Bu, Ya. yaitu 1
hari ini pelajaran kita ya tentang kegiatan ekonomi, ya, tentang kegiatan ekonomi. Coba apa kalian pernah mendengar tentang kegiatan ekonomi materi sebelumnya? Ya, oke. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kegiatan tentang apa? Memproduksi barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari kita. Jadi itu pengertian dari kegiatan ekonomi. Ya, di kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya kebutuhan. Ya, seperti kalian nih misalnya, itu yang namanya buku untuk sekolah, butuh yang namanya pakaian dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, ayo kita melakukan tes reading ya anak-anak ya, silakan. Ayo berdiri semua. Kita melakukan tes reading dulu biar hari ini kita lebih bersemangat. Tepuk semangat. Ayo kita belajar bersama. Semangat! Yeay! Oke, sudah bersemangat kembali ya. Kita lanjut untuk materi berikutnya yaitu materi inti. Ya, oke. Nah, Ibu akan memberikan materi kita hari ini ya tentang kegiatan ekonomi. Ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Ya, kalian dengar. Ya. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ya, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Kemudian apa tujuannya? Tujuan kegiatan produksi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Di sini ada 4 anak-anak ya. Yang pertama faktor produksi sumber daya alam. Ya, yaitu faktor yang disediakan di alam sebagai bahan baku produksi. Di sini contohnya tanah yang bisa dijadikan lahan untuk pertanian atau mendirikan pabrik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua faktor produksi tenaga kerja. Ya. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Kemudian tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik. Kemudian yang ketiga ada faktor produksi modal. Ini segala hasil produksi yang dibuat manusia atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kemudian yang kedua, kegiatan distribusi. Ya. Apa itu kegiatan distribusi? Yaitu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk menyalurkan barang dan jasa. Dari mana? Dari produsen kepada konsumen. Dari produsen ke konsumen. Apa contohnya? Pedagang, tukang pos, minimarket, dan lain-lain. Oke, itu ya. Kemudian apa tujuan dari distribusi? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Membantu meratakan hasil produksi. Meningkatkan nilai guna barang. Membantu melancarkan proses produksi. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, kemudian ya. Di sini ada kegiatan distribusi
konsumsi ya. Pertama ada kegiatan distribusi langsung. Ya, kegiatan ini melalui perantara yang namanya secara langsung dari konsumen pedagang sate misalnya. Ini mereka menjual makanan langsung ke pembeli. Artinya tidak melalui distribusi, langsung dibeli dan kemudian diambil oleh para pembeli. Kemudian distribusi semi langsung, ya, yaitu dari produsen ke konsumen. Ini melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya di sini adalah pabrik tekstil, ya, pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus, ya. Kemudian yang ketiga distribusi tidak langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil, dan bekerja sebagai pedagang perantara. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi, ya. Ibu rasa kalian sering di rumah nih mengkonsumsi makanan, ya. Tidak hanya makanan, barang pun bisa. Contohnya pena nih, ya. Kamu beli pena, dipakai habis pakai dibuang, ya kan? Jadi mengkonsumsi itu tidak hanya butuh makanan saja, ya. Buku atau sepatu yang sudah dipakai kemudian sudah terpakai ya dibuang, artinya sudah habis masa pemakaiannya. Jadi arti konsumsi ini adalah kita menggunakan barang tersebut, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang, baik secara berangsur maupun secara langsung. Kemudian orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kemudian kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Di sini ada 3. Yang pertama ada kegiatan konsumsi rumah tangga. Ya, dalam hal ini di keluarga di rumah ada ayah, ibu, ya, anggota keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kita butuh yang namanya makan, butuh pakaian, ada di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua ada kegiatan konsumsi perusahaan, yang tempat berlangsungnya proses produksi. Ya, yang ketiga kegiatan konsumsi negara. Ini bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama ada Perbedaan harga. yang kedua ya, yang ketiga Perkiraan harga. ya. Masa yang akan datang. Oke, yang keempat Perbedaan selera. ya, Perbedaan usia. terus Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan tingkat pendidikan. Perbedaan lingkungan sosial, budaya, dan agama. oke. Kemudian mengapa manusia melakukan kegiatan konsumsi? Kemudian tujuannya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga kelangsungan kehidupan. Contohnya nih, kamu butuh yang namanya makan nggak? Butuh. Nanti kalau nggak makan, kayak mana? Lemes, ya kan? Nah, seperti itu. Butuh yang namanya pakaian, butuh tempat tinggal, artinya sandang, pangan, papan. Jadi semua kebutuhan itu harus kita cukupi. Selama kebutuhan itu masih merupakan kebutuhan kebutuhan kita utama. Ya. Jadi ini kilasan materi kita hari ini. Ibu rasa kalian sudah cukup paham, ya, materi kita hari ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Tentang kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Coba sih, di antara kalian ada nggak yang punya pengalaman? Misalnya lapangan produksi, silahkan. Ada? Oke, mari kesini. Kesini dulu. Oke, dengarkan ya.
membuat keripik pisang. Saya membantu mengupas pisang dan saya juga membantu mencuci pisang yang sudah dikupas. Lalu ibu saya memotong pisang-pisang tersebut dan menggorengnya. Dan setelah itu saya dan ibu saya memasukkan keripik pisang yang sudah jadi ke dalam plastik untuk dikemas. Ibu saya menjual keripik pisang tersebut di toko atau warung-warung tertentu dan dibeli oleh pembeli dan juga konsumen. Sekian cerita pengalaman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bagus sekali kasih tangan kalian. Oke, ada tambahan nilai ya buat kita. Dia sudah punya pengalaman tentang kegiatan produksi. Nah, yang bisa apa menambahkan untuk pengalamannya? Oke, ibu rasa kalian sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua tentang kegiatan produksi seperti yang teman kalian ceritakan barusan. Nah, apa yang teman kalian ceritakan? Dia mengikuti proses dari awal. Orang tuanya sebagai produksi di rumahnya membuat keripik pisang. Dia membantu mengupas, mencuci dan sebagainya sampai pengemasan dan penjualan hasil produksi dari orang tua setrika. Nah, dari situ bisa melihat proses dari produksi, bagaimana cara memproduksi, cara mendistribusikan dan cara apa dipasarkan di pasar. Kemudian kita sebagai para konsumen itu membeli hasil dari olahan yang dibuat oleh keluarga kita. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, ibu rasa kalian punya pengalaman sama loh sebenarnya. Coba kalian ngaku mungkin ya. Ya, karena ibu lihat nih banyak nih sekali ya, banyak yang kreatif. Mereka di rumah banyak usaha sebenarnya. Ya kan? Ada yang membuat tapis, ya enggak? Ya kan? Ya, tapis, mas lampu, ibu lihat nih. Mereka pada membuat dengan cara menjahit. Ya kan? Itu adalah kegiatan positif yang menghasilkan untuk tambahan keluarga. Oke, bagus sekali ya. Oke, sampai di sini paham ya? Sudah paham. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Ibu akan membagikan KPD sama kalian, ya. Kelompok yang sudah dibagikan, ya. Nanti kalian kerjakan KPD yang ada ya. Silakan kerjakan. Kalian kerjakan sesuai dengan ceritanya ya, anak ya. Silakan dibaca materi KPD, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan tanggung jawab kelompoknya masing-masing. Ya, nanti ibu akan menilai bagaimana kalian bekerja sama dengan baik. Oke, silakan dimulai. Tulis nama kelompoknya dulu. Ya, kelompok 1 yang sama ya. 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Oke, ada yang belum lupa? Ini diisi ya, sesuai dengan yang berdasarkan media.
Ya udah, silakan. Oke ya. Oke, kalau sudah selesai seperti minggu yang lalu ya, Ibu minta kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibawa mic-nya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema dengan kegiatan ekonomi. Berdasarkan gambar di atas, 1. Jelaskan pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang. 2. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi, yaitu faktor sumber daya alam, yaitu SDA. 2. Faktor sumber daya manusia, yaitu SDM. 3. Bagaimanakah cara pendistribusian barang yang dilakukan pada gambar contoh kegiatan ekonomi di atas? Pendistribusian barang yang dilakukan adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen dan grosir. 4. Siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi yang terlihat pada gambar di atas? Yang melakukan kegiatan konsumsi pada gambar di atas yaitu rumah tangga, keluarga, karena terlihat dari gambar pada yang dikonsumsi adalah aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga. 5. Jelaskan mengapa manusia melakukan kegiatan konsumsi. Manusia melakukan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga kelangsungan hidupnya. Teman-teman, apakah ada ibu yang bertanya? Silakan, kelompok yang lain menanggapi. Yang mau bertanya boleh, silakan. Saya. Oke, kelompok 2 yang bertanya. Coba kalian beri contoh jenis kegiatan produksi yang bergerak di bidang usaha jasa. Teman-teman, apakah ada yang mau menjawabnya? Maka contohnya yaitu BPM, restoran, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari diskusi yaitu pada dalam kegiatan ekonomi antara produksi, distribusi, dan konsumsi saling keterkaitan antara salah satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, barang yang diproduksi akan disalurkan atau didistribusikan oleh seorang distributor, lalu para konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakannya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema kegiatan ekonomi. Berdasarkan gambar di atas. 1. Jelaskan pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. 2. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi adalah 1. Faktor sumber daya alam. 2. Faktor sumber daya manusia. 3. Faktor sumber daya modal. Dan 4. Faktor kewirausahaan. 3. Bagaimanakah cara pendistribusian barang yang dilakukan pada gambar contoh kegiatan ekonomi di atas? Pendistribusian barang yang dilakukan adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, dan lain-lain. 4. Siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi yang terlihat pada gambar di atas? 1. Rumah tangga karena terlihat pada gambar barang yang dikonsumsi oleh kebutuhan manusia sehari-hari dalam rumah tangga. 5. Jelaskan mengapa manusia melakukan kegiatan konsumsi. Manusia melakukan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga kelangsungan hidupnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Sebutkan apa saja contoh-contoh faktor produksi sumber daya alam. Jawabannya yaitu tanah yang bisa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan atau usaha lainnya. Jadi kesimpulan kelompok kami adalah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat ya. Nah, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan ekonomi. 1. Jelaskan pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. 2. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. A. Faktor produksi alam. B. Faktor sumber daya manusia. C. Faktor sumber daya modal. Dan D. Faktor kewirausahaan. 3. Bagaimanakah cara pendistribusian barang yang dilakukan pada gambar contoh kegiatan ekonomi di atas? Pendistribusian barang yang dilakukan adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, dan lain sebagainya. Siapakah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi yang terlihat pada gambar di atas? Yang melakukan kegiatan konsumsi pada gambar di atas adalah rumah tangga keluarga, karena terlihat pada gambar barang yang dikonsumsi adalah kebutuhan manusia sehari-hari dalam rumah tangga. 5. Jelaskan mengapa manusia melakukan kegiatan konsumsi. Manusia melakukan kegiatan konsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup demi menjaga keberlangsungan hidupnya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Coba bandingkan contoh
seputar produksi sumber daya manusia. Apakah ada yang ingin menjawab? Jawabannya yaitu contohnya dokter dan guru. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai konsumen kami selalu menggunakan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan produksi yang disalurkan oleh seorang distributor dalam masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu nama. Oke, kalian sudah menyelesaikan diskusi, menyelesaikan presentase ya dengan baik ya. Kalian benar-benar hebat hari ini. Ternyata kalian bisa. Jadi apa isi dari kegiatan kita hari ini dari hasil diskusi kalian yaitu tentang kegiatan ekonomi seperti yang dijelaskan tadi ya. Artinya bahwasanya kebutuhan ekonomi itu selalu kita butuhkan setiap hari. Artinya kita selalu memerlukannya. Sebagai contoh tadi kebutuhan sandang, pangan, pakan dan sebagainya. Baik untuk kegiatan produksi, distribusi maupun kegiatan konsumsi. Itu sudah suatu kebutuhan yang wajib bagi kita. Oke. Kemudian kalian sudah presentase, sudah paham. Sebelum acara atau pembelajaran hari ini ditutup, dari awal sampai akhir materi, apakah kalian ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya, materi dari awal sampai akhir. Kemudian apa kali ini pembelajaran kalian seperti apa? Oke, ada yang mengalami kendala, kesulitan dan sebagainya kan enggak? Oke, berarti kalian sudah bisa masuk semua ya apa yang kita pelajari hari ini ya, dengan penayangan video, kemudian proses diskusi sampai presentasi, berarti kalian sudah jelas. Nanti kalau ibu nyuruh kalian untuk mencari contoh tentang kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi, kalian bisa nggak kasih contohnya? Bisa ya, seperti teman kalian yang tadi ya, sangat banyak di lingkungan kita. Jadi seperti itu. Nah, nanti di saat jam istirahat ibu akan membagikan soal refleksi untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan dan kalian tentukan informasi. Kemudian hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita dari awal sampai akhir? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kegiatan ekonomi antara produksi, distribusi, dan konsumsi saling berhubungan satu sama lainnya. Karena kegiatan ini sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan untuk kelangsungan kehidupan. Oke, bagus sekali ya. Jadi kegiatan dari awal sampai akhir materi kegiatan ekonomi sudah bisa dikasih kesimpulan oleh teman kalian. Oke, beri tepuk tangan teman kalian. Oke, jadi kesimpulannya itu tadi ya, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan sebagainya itu saling berhubungan, saling berkaitan. Ya, ada produksi berarti harus ada distribusi. Ya, jadi yang diproduksi oleh seorang produsen itu ya harus terjual dan harus ada para konsumen yang membeli. Kalau nggak ada yang membeli nanti barang yang diproduksi nggak laku, nggak ada yang membeli, rugi nanti perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi saling berkaitan antara ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Ya, sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, dan bisa bermanfaat. Kalau kalian sudah jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nanti bukunya dibaca ya. Kami
berikutnya. Sebelum ditutup silakan kalian berdoa dulu anak-anak, silakan. Alhamdulillah ya, kita bisa menyelesaikan pembelajaran dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa kembali di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.